Ya, selamat ketemu lagi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah estimasi biaya. Hari ini kita akan membahas masalah cara menghitung volume pile cap atau footplate. Nah, eh, bagi seorang estimator, sebelum menghitung, jadi sang estimator harus menguasai, harus memahami, bisa membaca gambar dengan baik, termasuk juga yang akan kita hitung. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah masalah pile cap dan footplate. Jadi sebelum menghitung, kita harus bisa mengetahui jenis-jenis pondasi footplate itu seperti apa, ya, berapa jenisnya, apa itu pondasi telapak, apa itu pondasi dangkal. Jadi berbagai istilah pondasi, jenis pondasi dangkal itu harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah jenis dan bentuk daripada pile cap atau pour. Apakah sama pour itu dengan pile cap? Begitu juga dengan bekasing. Bekasing juga banyak jenisnya. Nampak di slide ini ada di sebelah kiri atas itu bekasing dari baja, pelat baja, kemudian diperkuat dengan besi-besi siku. Kemudian di sebelah bawahnya bekasing dari batako, bisa dari batu bata. Kemudian sering juga mempergunakan backcasing dari kayu. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menghitung volume pile cap. Jadi kita ambil salah satu contoh menghitung pile cap. Yang dihitung adalah volume beton cornya, cetakan atau backcasing, kemudian pembesiannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita coba mengenal dulu. Jadi setelah mengenal baru kita menghitung, mengestimasi. Apa yang dimaksud dengan pondasi dangkal? Jadi pondasi dangkal itu, ya, saya ambil istilahnya dulu, definisi dari Google. Ini banyak definisi dari Google, ada referensi, ada. Di sini dikatakan bahwa pondasi telapak atau yang biasanya dikenal juga dengan pondasi setempat adalah salah satu jenis pondasi dangkal yang bekerja untuk menahan beban daripada kolom terpusat. Sehingga penempatannya sama persis pada titik-titik penempatan kolom bangunan. Pondasi telapak atau footplate tersebut dari beton betulang dengan bentuk plat persegi, persegi 4 atau persegi panjang. Jadi nampak di definisi ini bahwa pondasi telapak disebut juga dengan pondasi dangkal. Jadi pada umumnya pondasi dangkal itu adalah pondasi telapak. Kemudian disebut juga dengan footplate. Ya, atau pondasi dangkal lainnya. Dan di sini nampak bermacam-macam, berbagai jenis daripada pondasi dangkal. Ya. Nampak di gambar AutoCAD yang pertama, ini pondasi dangkal. Biasanya tidak begitu dalam, galiannya tidak melebihi 2 meter. Ini gambar AutoCAD-nya di sebelah kiri atas. Kemudian yang kedua, ini gambar pondasi yang sudah selesai dicor. Ya, yang ketiga pembesiannya. Kita nampak di sebelah kiri bawah detail daripada pembesiannya. Pondasi dangkal atau telapak. Pondasi telapak bisa dibuat ketebalan yang sama atau dengan ketebalan yang tidak sama. Jadi di pangkal, di ujung dekat kolom itu dibuat lebih tebal. Ya, karena untuk menahan geser dan momen itu cukup besar di momen maksimum di pangkal kolom, sedangkan di ujungnya bisa. Ini bisa kita buat lebih tipis, tapi untuk memudahkan pelaksanaan pekerja sering juga dibuat sama rata. Ya, kalau untuk efisiensi bisa, tapi pekerjaannya akan lebih rumit. Nah, untuk pondasi-pondasi seperti ini pada tanah keras biasanya langsung diletakkan di tanah. Jadi ini QC 12 kg per sentimeter persegi ke atas kita bisa langsung menempatkan. Tapi kalau untuk tanah rawa yang QC kurang dari 10 kg per sentimeter persegi, kita perlu adanya perbaikan tanah. Nampak kelihatan di sini bahwa di gambar sebelah kanan atas itu gambar cerucuk-cerucuk kayu. Di sini dibantu cerucuk kayu yang berfungsi sebagai perbaikan tanah.
Jadi khusus untuk tanah rawa, tanah lunak kita perbaiki. Dan di sini kelihatan oleh kita istilah-istilah pondasi dangkal tadi, ada yang sebut dengan footplate, ada yang sebut dengan pondasi telapak, ada yang mengatakan pondasi setempat atau pondasi dangkal, ada juga yang tidak lazim. Tapi kalau dicari di Google ini banyak sekali yang mengatakan pondasi tapak gajah. Jadi ini tidak ilmiah, tapi ada juga menggunakan istilah untuk pondasi dangkal. Ini kita lihat dari dekat, ya, detail daripada pondasi pembesian pondasi dangkal. Jadi seorang estimator harus bisa membaca gambar. Nampak ini ada tulangan vertikal dan tulangan horizontal. Ya, nampak di gambarnya dia vertikal, tulang vertikal yang sebelah atas ini vertikal sebelah atas diameter 12 jarak 150 mili, sedangkan yang bawah diameter 16 jarak 150 mili. Tulangan horizontal yang sebelah atas diameter 12 jarak 150 mili, yang sebelah bawah diameter 16 jarak 150 mili. Nah, di gambar potongan kita akan nampak di sini yang tulangan atas ini nampak ini potongan salah satu potongan dari pondasi P1 ya. Ini kalau kita menghitung berapa jumlah besi yang ada, lebih mudah ya kita menghitung langsung jumlah titik-titik yang ada dibandingkan dengan menghitung jaraknya. Jadi kalau ditanyakan jumlah pembesian vertikal, seandainya ini potongan horizontal, ini berapa batang yang ada, kita langsung hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya harusnya 12 ini. Ya, jadi karena ini menggambarkannya tidak simetris, harusnya simetris dia gambarkan ya. Jadi hati-hati membaca gambar yang tidak apa, tapi bisa kita cross check kembali kalau 12 batang dengan jarak yang 150 apakah terpenuhi atau tidak. Nah, nampak di gambar sebelah kanan ini gambar pondasi pembesian kalau dirakit seperti ini. Nampak ini jarak 150 mili yang jarak vertikalnya, horizontal juga demikian 150 mili. Kemudian untuk berikutnya kita ingin mengetahui apa itu pile cap, apa itu pour, apa bedanya pile cap dengan pour. Nah, kita kembali mengutip suatu definisi, saya kutip dari Google yang menurut saya ini cukup tepat ini, walaupun definisinya banyak sekali. Di sini dikatakan bahwa pile cap merupakan elemen struktur yang berfungsi untuk menyebarkan beban dari kolom ke tiang-tiang. Yang dimaksud tiang-tiang sini adalah tiang-tiang pondasi, bisa berupa tiang pancang pracetak, spon pile, ya ini yang disebut dengan piling-piling yang ada. Bisa juga pile cap itu berdiri di atas bore pile. Ya ini nampak gambar sebelah kanan ini gambar bore pile. Jadi beban yang dari kolom ditransfer ke bore pile melalui pile cap. Yang sebelah kiri juga demikian, gambar beban dari kolom ditransfer melalui pile cap ke piling-piling yang ada. Jadi inilah yang dikatakan pile cap, ya, kepala tiang menghubungkan kolom dengan tiang-tiang panjang, kolom dengan tiang-tiang panjang atau kolom dengan bore pile, di mana di sini berkumpullah pembesian-pembesian. Jadi hati-hati ketika kita menghitung pembesian pile cap, yang dikatakan pembesian pile cap di gambar sebelah kanan, ya ini pembesian pile cap. Nampak di sini pembesian kolom. Ini ada pembesian kolom. Ya, pembesian kolom ini kita tidak menghitung sebagai pembesian pile cap. Jadi hati-hati ketika menghitung kolom, ya besi kolom itu masuk ke dalam pile cap itu wajib dihitung. Ketika menghitung bore pile, besi bore pile juga masuk ke dalam pile cap. Itu juga dihitung sebagai pembesian bore pile. Jadi pembesian pile cap ada pembesian yang tepi ini aja, yang tadi nampak di slide seperti ini yang pembesian pile cap, ya tidak termasuk pembesian kolom dan pembesian bore pile atau tiang panjangnya. Kemudian yang dikatakan pour itu apa? Kita lihat pour. Jadi memang di dalam referensi jarang kita jumpai pour, tetapi dalam praktek ya konsultan sering juga mendesain suatu pile cap ya yang diberi nama pour. Jadi saya coba mencari
apa itu pur? Dari Wikipedia bahasa Belanda saya cari, ini coba kita translate, lebih kurang ya, kata lain pur di sini diartikan pur itu adalah suatu umpak mencegah bahwa kolom yang ada di atasnya biasa terbuat dari kayu. Nampak di sebelah kiri, sebelah kanan atas ini terbuat dari kayu, mencegah ya pembusukan daripada kayu agar tidak menyentuh tanah atau tidak basah, maka itu disebut dengan pur. Jadi pur yang di dalam arti sesungguhnya dari asal kata pur itu adalah semacam umpak. Ya, kita bisa melihatnya di sini di rumah adat Melayu, rumah adat Minang di Sumbar, itu menggunakan umpak-umpak di kaki kolom. Itu asal mula istilah pur. Nah, istilah pur ini dalam praktek itu dipakai untuk pile cap yang terletak di atas sumuran. Ini, jadi ada gambar di sebelah kiri bawah. Ini nampak, ini ada purnya di atas sumuran. Ini juga di atas sumuran. Dan di sebelah kanan ini juga nampak ya ada gambar pur. Ya, gambar pur. Ya, kenapa kita tidak memberi nama pile cap aja di sini? Ya, kalau kita memberi nama pile cap di sini terasa agak aneh aja karena pile cap itu kan suatu kepala tiang. Jadi ini tidak ada pilenya, tidak ada pilenya, maka untuk sumuran sering kita memberi nama pur, bukan pile cap. Kalau untuk pile cap, dia butuh berapa tiang pancang? Butuhnya 4, 2, 3, 5, atau lebih. Ya, kalau 4 berbentuk 4 persegi bisa, 5 juga 4 persegi bisa, tetapi kalau 3 bentuknya akan seperti ini. Ini ada 3 piling ya, tiang pancang atau bore pile. Ini bisa kalau memanjang bisa 2 kalau dia memanjang ya. Jadi bentuk tergantung jumlah pilingnya atau jumlah tiang pancangnya. Sedangkan material ya, materialnya dari batako, bisa batu bata seperti ini. Jadi kalau dari batako batu bata selesai ngecor, dia sudah menyatu dan tidak dibuka lagi. Yang gambar di tengah ini itu dari plat baja ditambah penguatnya dari besi-besi siku atau plat strip seperti ini. Untuk baja ini bisa dipakai berulang-ulang dan bisa ulang banyak sekali untuk pemakaiannya. Jadi berulang-ulang banyak sekali. Kemudian yang kayu pun demikian. Kayu bisa berulang paling beberapa kali. Kayu dibongkar pasang, cepat rusak, mesti diperbaiki. Tentu kalau kayu kan lebih murah, bisa dipakai 2 kali, 3 kali. Kalau baja ini dikatakan bisa pakai sampai puluhan kali. Ya, tetapi investasi pertama kan cukup mahal. Ya, jadi ini tergantung metode pelaksanaan dari masing-masing kontraktor. Ya, apakah dia sudah mempersiapkan backcasting, apakah backcasting ini ukurannya. Kalau baja kesulitannya ukurannya ini tidak mungkin dipermak terus, tentu ada ukuran yang bermacam-macam pula. Nah, backcasting kalau kita mengenal backcasting, bahasa lainnya formwork ya, formwork atau acuan atau cetakan. Itu nama lain dari backcasting. Di sini saya juga ambil definisi ya. Apa itu backcasting? Jadi ini pengertian backcasting adalah suatu cetakan yang bersifat sementara. Ini yang bersifat sementara meskipun yang pasangan batu bata dan batako ini menetap ya. Tetap tidak diambil lagi. Jadi sementara atau yang kalau ada juga yang menetap ya. Di mana penggunaannya adalah untuk menahan beton selama beton tersebut dituang dan bentuk sesuai dengan keinginan. Ya, jadi bentuk sudah tadi saya sampaikan bahwa tergantung jumlah pilingnya, ya, dengan keinginan penggunaannya. Cetakan ini kemudian akan dibuka jika telah memenuhi standar pada awal penetapan. Ya, walaupun yang batako tadi saya katakan tidak dibuka ya, tapi ini dibuka. Ya, ini untuk yang baja dan yang kayu. Ya. Jadi kalau yang dibuka, hal ini berguna untuk pengerasan beton
agar cukup kuat menahan beban sendiri dan beban lainnya. Jadi back casing ini harus dirancang cukup kuat. Ya, maka itu bukan hanya back casing ini aja, mesti ditambah dengan skor. Ya, kalau untuk baja dan yang kayu ini ada skornya. Jadi dari papan, dari kayu, kemudian ada skor. Sedangkan yang batako di sini tidak nampak skornya karena sudah langsung ditahan oleh ini timbunan tanah. Begitu dipasang di timbun tanah, begitu kita ngecor, ini sudah tertahan. Nah, kita udah cerita masalah back casing. Sekarang kita cerita masalah baja tulangan. Baja tulang beton. Baja tulang beton, istilah lainnya, dia disebut ini rebar, ya. Jadi apa itu rebar? Di sini sampai definisi, ya, bahwa besi beton atau baja tulangan. Jadi ada yang mengatakan besi, ada yang mengatakan baja. Sebenarnya ini besi campur baja nih, ya, baja tulangan. Bahasa Inggrisnya reinforcing bar disingkat dengan rebar. Jadi singkatannya rebar. Ini dia. Jadi ada yang sirip, ya, yang bersirip. Jadi baja ulir juga dikatakan baja bersirip. Kemudian ini ada baja polos, ya, ada baja polos. Tentu mutunya ada yang berbeda pada umumnya, walaupun ada juga yang sama, ya. Pada umumnya yang ulir mutunya lebih tinggi pada yang polos. Kemudian wire mesh, ini baja jaringan yang dikatakan wire mesh, ya. Ini mutunya jauh lebih tinggi. Ini sampai kalau dulu U50, sekarang FY, ya, FY 5 di atas 500 atau 500 MPa. Seorang estimator, ya, harus atau wajib juga mengenal tentang mutu dari baja, ya, mutu dari baja, atau yang ada di pasaran itu baja tulangannya seperti apa. Jadi yang ada di pasaran, terutama di Pekanbaru ini, yang ada dari tabel baja, nanti saya minta kepada mahasiswa coba miliki, diambil di Google SNI 2052 2017, ya. Jadi SNI 2052 2017 di sini menyajikan berbagai mutu baja dan persyaratan tulangan, ya, material tulangannya, ya. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa mutu baja di Pekanbaru itu ada dua mutu, ya. Ada yang sering dipakai, yang kayak baja polos. Jadi di sini ada tulisannya BJTP, ya, baja tulangan polos. Yang BJTP, baja tulangan polos 280, ya. Jadi yang 280 ini umumnya kita gunakan untuk bagel, walaupun di SNI sekarang, ya, SNI telah mengatakan bahwa bagel untuk kolom kalau SRPMK itu sudah harus dengan diameter 10. Tapi masih secara luas, apalagi untuk rumah tinggal yang bangunan tidak bertingkat, ini masih umum menggunakan tulangan polos. Sebenarnya SNI sudah melarang, SNI harus menggunakan tulangan ulir, ya. Jadi mutunya adalah BJTP 280 yang polos. Kemudian yang sirip itu ada dua mutu di sini, ya. BJTS 420A ini jarang kita pakai, ya. Kemudian BJTS 420B yang sering dipakai ini. Jadi meskipun BJTS 420A dengan B itu sama, bedanya ada. Perbedaannya adalah di regangan. Regangan ini kecil, yang 420A ini kecil, ya, untuk berbagai macam diameter dia kecil. Yang kita gunakan adalah BJTS, ya, yang sirip, S-nya sirip 420B.
dengan regangan dalam 200 mili, minimum untuk kecil 19 mili, 14, 22 mili. Ini diameter tulangannya sampai 36 mili, 12, dan 10 untuk lebih besar pada 36 mili. Untuk apa regangannya ini lebih besar persentasenya? Ya, tidak ada lain adalah untuk bangunan tahan gempa, karena ini yang regangan ini sebetulnya elongasi, elongasinya semakin besar, dia akan semakin tahan gempa. Kemudian di sebelah kanan ini ada tabel, ya, tabel baja tulangan yang kita beli itu hampir sulit kita menjumpai yang net. Jadi seorang estimator harus tahu, ya, rupanya di SNI ada toleransi, ya, ada toleransi. Di atas toleransi berat, baja tulangan 6 mili sampai 8 mili itu boleh toleransinya 7% plus minus, ya, 7% berat. Kemudian 10 sampai 14 mili 6% berat, 16 sampai 29 mili 5%, lebih daripada 29 mili toleransinya 4%. Ini toleransi berat. Kemudian toleransi ukurannya yang 6 mili plus minus 0,3 mili, jadi masih boleh lebih besar atau lebih kecil 0,3 mili. Jadi 6 mili boleh 5,7 mili, menurut SNI boleh diterima. Ya. Yang 8 sampai 14 mili 0,4, 16 sampai 25 mili 0,5, 28 sampai 34 0,6, lebih besar 36 itu 0,8. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya, menjadi pertanyaan. Ketika kita mendesain struktur, kita tidak pernah mengenal toleransi berat maupun ukuran. Tetapi SNI mengizinkan, maka itu nanti seorang ahli struktur itu harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai dia mendesain struktur papasan, tahu-tahu ada toleransi, tentu tidak akan mencukupi. Nah, ini pengetahuan di samping oleh seorang ahli struktur, seorang estimator wajib mengetahui juga ada hal seperti ini, karena kalau nanti menjadi pengawas lapangan, kontraktor akan mengatakan bahwa ini ada toleransinya, harusnya diterima, katanya demikian. Ya. Nah, kalau kita cerita besi, ya tadi saya sudah mengatakan bahwa pile cap ini, besi pile cap ini ada besi tulangan sampai ke bawah, itu adalah tulangan kolom. Di sini ini kenapa saya tampilkan, ini cukup menarik, saya dapat di Google, ya saya tampilkan ini. Di sini saya lingkari, katanya pemasangan besi starter kolom, ini besi starter kolom. Ya, istilah ini cukup menarik. Yang selama ini kita mengenal besi stek kolom, ya, besi stek kolom. Jadi dari perusahaan ini PT Murisa Jaya, ya, dia mengatakan bahwa ini starter kolom, ini yang selama ini kita katakan stek kolom. Nah, apa yang saya tampilkan ini? Yang saya tampilkan ini adalah shop drawing. Jadi seorang estimator itu harus bisa membaca shop drawing. Karena di gambar dokumen tender itu tidak akan lengkap sampai ke detail-detail penyambungan seperti ini. Maka itu ketika dalam pelaksanaan, kontraktor itu wajib membuat shop drawing. Tujuan shop drawing adalah salah satunya untuk menghitung detail pembesian. Ya. Kalau kita ingin ketika pada saat tender, tentu shop drawing belum ada. Maka itu estimator secara tidak langsung harus sudah memahami metode pelaksanaannya. Apakah nanti perusahaan dia yang ingin ikut tender itu besinya memasang starter kolom atau tidak? Kalau hitung kolom, apakah langsung? Tentu metodenya berbeda dan biayanya berbeda pula, ya. Nah, jadi tergantung metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan sangat mempengaruhi harga atau mempengaruhi estimasi biaya.